Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu majelis di antara majelis ilmu yang kita harapkan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati, diriwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya dari seorang ahli ibadah yang bernama Ibrahim ibnu Adham, bahwa beliau pernah berkata, "Law 'alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minas sururi wan na'im." Kata Ibrahim bin Adham, seandainya para raja dan para anak-anak raja, seandainya para raja dan para pangeran mengetahui ketenangan batin, ketentraman hati yang kami rasakan. Kami di sini siapa? Para ulama, para ahli ibadah. Kata beliau, seandainya para raja dan juga anak-anak mereka mengetahui isi batin kami berupa ketentraman dan ketenangan, apa yang akan terjadi? Kata beliau, idzan lajaladuna bi asyafihim ayyamal hayati. Niscaya para raja dan putra-putra mereka akan angkat senjata, menghabiskan umurnya untuk merebut apa tadi? Ketenangan dan ketentraman batin yang ada di dalam diri kami. Sayangnya mereka tahu enggak? Enggak tahu. Kalau seandainya mereka tahu bagaimana ketenangan batin, kedamaian hati yang dirasakan oleh para ulama dan para ahli ibadah, niscaya para raja mereka akan menghabiskan hidupnya, mengangkat senjata mereka untuk merebut ketentraman dan ketenangan batin tersebut. Athar ini, perkataan Ibrahim bin Adham ini menggambarkan betapa tenangnya dan tentramnya hati mereka. Kita sudah merasakan belum ketentraman seperti itu? Sudah belum? Sudah belum? 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 Masya Allah, sama. Dikatakan oleh Malik ibnu Dinar, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang apa disebutkan oleh Malik bin Dinar ini. Kata Malik bin Dinar, kharaja ahlud dunya minad dunya wa lam yadhuqu atyaba syai'in fiha. Ahli dunia, siapa ahli dunia? Ya semuanya manusia ahli dunia, sampai jin juga tinggal di dunia. Maksud ahli dunia ini maksudnya adalah orang-orang yang tenggelam di dalam keindahan dunia. Kharaja ahlud dunia,
orang ahli dunia, para ahli dunia, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan dunia, kharaja minad dunya, meninggalkan dunia, walam yadhuqu atyaba syai'in fiha, dalam keadaan mereka belum merasakan sesuatu yang paling nikmat yang ada di dunia. Karena mereka mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, melakukan segalanya untuk merasakan kenikmatan dunia. Tapi sayangnya, mereka meninggalkan dunia ini sebelum merasakan kenikmatan yang paling nikmat yang ada di dunia. Apa itu? Ketentraman batin. Jangan sampai kita termasuk apa yang disebutkan oleh Malik bin Dinar ini. Kita sudah capek-capek mengumpulkan keindahan-keindahan dunia ini supaya merasakan nikmatnya sesuatu yang ada di dunia ini. Ternyata yang paling nikmat malah belum dirasakan. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Dan orang-orang yang seperti ini mengerikannya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fil dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang gagal memasuki surga di dunia tersebut, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia akan tidak masuk ke dalam surga di akhirat. Apa surganya dunia? Ketenangan batin. Jadi Ibnu Taimiyah mengisyaratkan bahwa orang-orang yang belum merasakan ketentraman batin dikhawatirkan di akhirat tidak masuk surga. Maka ketentraman batin, kedamaian hati adalah merupakan sesuatu yang sangat dicari oleh manusia yang hidup di muka bumi ini. Jutaan manusia, miliaran manusia, mereka berlari-lari untuk mendapatkan dan meraih ketentraman tersebut. Tapi sayangnya dari sekian manusia yang mencarinya, entah berapa persen dari mereka yang berhasil untuk mendapatkannya. Sisanya mereka gagal. Kalau tadi dikatakan kita belum merasakan, berarti kita belum gagal. Artinya kita masih dalam proses usaha untuk mendapatkan itu. Dan orang-orang yang tidak merasakan ketentraman di dunia ini, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua. Secara garis besar bisa dibagi menjadi berapa? Menjadi dua. Golongan yang pertama adalah golongan yang tidak berhasil untuk meraih ketenangan karena salah jalan. Karena salah jalan. Golongan yang kedua, orang yang gagal untuk mendapatkan ketenangan karena jalannya sudah benar, tapi ada sesuatu yang keliru di situ. Jadi kalau yang pertama sudah jelas, memang salah apa? Jalan. Yang kedua, jalannya sudah benar, tapi ada sesuatu yang membuat dia tidak meraih ketenangan tersebut. Apa sesuatu itu? Kita akan bahas nanti. Kita akan bahas dari golongan yang pertama. Adalah orang-orang yang gagal meraih ketenangan karena apa tadi? Salah jalan. Contoh, analoginya seperti ini. Kita sekarang tinggal di Lombok. Kalau kita mau ke Jakarta, arahnya kemana? Hah? Barat. Betul. Yakin? Yakin. Golongan pertama ini pengen ke Jakarta, tidak mau anak ke barat, anak pengennya ke timur. Jadi udah dikatakan tidak bisa, kalau mau ke Jakarta tuh harus ke arah barat mana? Sini ya. Harus ke barat. Enggak percaya. Anak pengennya lewat jalan mana? Timur. Akhirnya terus berjalan ke timur sampai ke mana? Papua. Kan bisa Ustaz dari Papua naik pesawat lagi ke mana? Ke Jakarta. Enggak, bukan itu yang kita maksudnya. Jadi jalan yang benar. Dia enggak mau titik jalan tersebut. Seperti siapa ini golongan yang pertama ini, Ustaz? Seperti orang-orang sufi. Seperti orang-orang sufi yang mencari ketentraman batin dengan cara membaca wirid-wirid dan zikir-zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mereka salah apa? Jalan. Kalau ingin mendapatkan ketentraman batin, caranya adalah membaca wirid dan zikir,
tapi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala dia membaca zikir dan wirid tidak sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jauh panggang dari apinya. Dan mereka orang yang sangat kreatif serta inovatif untuk membuat cara, waktu, pahala dari zikir. Sampai ada di antara mereka kalau berzikir itu muter-muter mereka. Muter-muter, pernah lihat ya? Ya. Jadi pakai baju yang kayak rok wanita itu lebar gitu, kemudian topinya tinggi gitu, kemudian muter-muter. Puncaknya katanya kalau sudah merasakan ekstase. Apa ekstase? Teler. Ekstase itu fase di mana seorang tidak sadarkan diri. Nah, itu berarti itu sudah sampai ke puncaknya ketenangan. Itu menurut mereka. Walaupun mereka mengklaim merasakan ketenangan, sejatinya itu adalah merupakan ketenangan palsu. Karena jalannya salah. Ada juga di antara kaum muslimin yang mencari ketenangan dengan melakukan olahraga-olahraga yang itu menurut mereka bisa mendatangkan ketentraman, padahal sejatinya tidak. Seperti orang-orang yang mencari ketenangan dengan cara melakukan senam yoga. Senam apa? Yoga. Katanya kalau kami mengikuti senam ini, maka kami akan mendapatkan ketentraman. Padahal sebenarnya yoga itu sendiri memiliki falsafah yang itu diambil dari agama Hindu. Seakan-akan Islam ini kehabisan cara. Kayaknya agama kita itu tidak punya cara untuk mencari ketenangan sampai mencari cara-cara yang di luar dari agama kita. Ini adalah orang-orang yang gagal mendapatkan ketenangan karena salah jalan. Semoga yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau kita sudah selamat dari golongan pertama, coba kita lihat golongan yang kedua. Orang yang gagal mendapatkan ketenangan, padahal jalannya sudah benar. Kok bisa Ustaz? Jalannya sudah benar, kok masih belum dapat juga mendapatkan ketenangan? Mereka adalah seperti orang yang akan ke Jakarta dari Lombok. Dia sudah tahu jalannya itu kemana tadi? Ke barat. Tapi dia cuma berjalan di tempat saja. Jadi seharian berjalan, tapi berjalannya di mana? Di tempat terus berjalan, tapi di tempat. Sampai nggak? Nggak sampai. Atau dia berjalan tapi jalannya pelan-pelan gitu. Dari Lombok ke barat. Jadi dari Lombok kalau misalnya kita pakai kendaraan ya mau ke Jakarta, dari Lombok sini dari Mataram ke barat pertama kali di mana ketemunya? Kota apa? Apa? Denpasar. Ya, Denpasar sampai Denpasar jalannya pelan-pelan, berhenti lama di situ. Ya. Sampai setahun. Nanti jalan lagi sebentar, habis Denpasar apa? Banyuwangi, berhenti lagi mampir setahun di situ. Ini sudah tahu jalannya, tapi dia itu jalan di tempat atau jalan pelan-pelan dan sering mampir. Dan mampirnya lama. Ini seperti siapa Ustaz? Ini seperti orang-orang yang sudah memilih manhaj salaf sebagai jalan hidupnya, akan tetapi pemahaman dia tentang manhaj salaf ini sepotong-sepotong. Dan itu akan berimbas kepada praktek yang tidak betul dari pemahaman manhaj tersebut. Maka hati-hati. Ya, jadi jangan dipikir kita wah sudah ngaji nih, insya Allah sudah merasakan. Nah inilah, makanya tadi saya tanya kan, insya Allah yang di sini sudah ngaji kan, sudah mungkin ada yang sudah sekian tahun bahkan ngaji lama. Tapi saya tanya tadi sudah tenang belum? Loh kenapa? Apakah manhaj ini salah? Bukan manhajnya yang salah. Tapi karena pemahaman kita terhadap manhaj ini yang masih sepotong-sepotong, pemahaman kita terhadap manhaj ini yang sangat parsial. Seperti apa Ustaz? Seperti misalnya orang menganggap, ada sebagian orang memahami bahwasanya, saya tanya dulu,
Ciri khas dakwah salaf itu apa? Yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol? Tauhid. Tauhid kan? Benar. Penitik beratan dakwah kepada apa? Tauhid. Ini yang paling menonjol. Tapi sayangnya sebagian orang mengira bahwa manhaj salaf ini manakala menitik beratkan kepada akidah, itu berarti berkonsekuensi mengesampingkan sisi lain agama kita. Dipikir berarti kalau konsentrasi dalam akidah berarti yang akhlaknya itu dikesampingkan. Ini salah. Karena pemahaman yang keliru ini terhadap manhaj salaf, akhirnya banyak di antara ikhwan dan akhwat yang sudah puluhan tahun mengaji, tapi tutur katanya masih belum santun. Perilakunya masih belum sopan kepada orang lain. Padahal sudah lama ngaji. Orang-orang yang seperti ini kadang-kadang gara-garanya adalah karena dia memahami manhaj ini dengan pemahaman yang parsial, tidak sempurna. Dipikir manhaj ya cuma akidah. Oh tidak. Manhaj salaf itu adalah merupakan suatu manhaj yang sangat sempurna. Yang betul pondasinya adalah akidah atau tauhid. Tapi juga yang namanya pondasi itu ada dindingnya, ada atapnya. Seperti pohon, yang namanya pohon itu ada akarnya dan ada batangnya serta ranting-rantingnya. Sebagian orang baru berhenti menanam akarnya saja, belum ada batangnya. Baru membangun pondasi saja, kemudian berhenti sampai di situ, tidak dilanjutkan untuk membangun tembok dan juga tiang-tiangnya serta atapnya. Ini contoh pemahaman yang sepotong-potong terhadap manhaj salaf. Ciri khas manhaj salaf selain menitik beratkan akidah adalah mutaba'ah. Apa? Mutaba'ah. Apa artinya mutaba'ah? Mengikuti sunnah Rasul SAW. Bagus. Tapi sayangnya ada sebagian dari kita yang memahami bahwa mutaba'ah itu hanya mengikuti tata cara lahiriah Nabi SAW di dalam ibadah ritual keseharian. Sholat, apalagi puasa, haji, zakat. Itu perhatian sekali. Bagaimana Nabi SAW bertakbiratul ihram, bagaimana Nabi SAW berpuasa, kapan Nabi SAW memulai puasanya, kapan Nabi SAW mengakhiri puasanya. Bagus, mempelajari itu bagus, tapi itu bukan seluruh dari mutaba'ah. Mutaba'ah yang sempurna adalah mengikuti Nabi SAW dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari perilakunya, dari semuanya. Jadi selain kita meneladani Nabi SAW dalam cara sholat beliau, kita juga diperintahkan untuk meneladani beliau SAW dalam kedermawanan beliau, dalam zuhudnya beliau, di dalam tawaduknya beliau SAW, di dalam kejujuran beliau SAW, di dalam sifat amanah beliau SAW. Aneh orang yang rajin sholat tapi kalau ditagih utang itu sulit sekali. Ini mutaba'ah gaya apa ini? Kalau sudah sholat, Masya Allah 5 waktu di masjid, tapi kalau masalah utang, afwan akhi. Ini mutaba'ah model mana? Mutaba'ah gaya siapa ini? Ini pemahaman yang sepotong-sepotong. Contoh yang lain apa Ustaz? Pemahaman sepotong terhadap manhaj salaf. Orang-orang yang mengira bahwa manhaj salaf itu hanyalah memperbaiki penampilan lahiriah saja. Jadi siapa salafi itu? Salafi ya yang jenggotan, celananya cingkrang. Kalau wanita berarti yang memakai jilbab besar atau memakai apa? Cadar. Dan itu termasuk aturan Islam. Bukan berarti saya tidak mengatakan tidak perlu melakukan itu. Perlu. Tapi sebagian orang mengira bahwa manhaj salaf itu berhenti sampai di situ. Sehingga kalau penampilannya sudah berubah, berarti anak itu sudah sempurna. Keliru. Manhaj salaf memerintahkan kita untuk memperbaiki lahiriah kita, dan juga sebelum itu memperbaiki apa? Batin kita.
Banyak orang yang Masya Allah seperti yang saya katakan tadi, kalau masalah sholat mulai dari takbiratul ihram, bagaimana cara mengangkat tangan, kemudian ketika rukuk bagaimana cara rukuk, ketika sujud dipelajari sampai detil, dan itu bagus, saya tidak mengatakan itu jelek. Ketika sujud kakinya dirapatkan atau tidak, kemudian ketika sholat duduk tahiyat awal atau sholat 2 rakaat apakah tawarruk atau iftirash, dipelajari dengan sangat detil. Termasuk di dalamnya khilaf para ulama tentang masalah itu, mana yang rajih, mana yang tidak. Tapi rohnya sholat dilupakan. Apa rohnya sholat? Khusyuk. Nyawanya sholat justru tidak diperhatikan. Yang diperhatikan cuma bagaimana cara saya takbiratul ihram, sehingga di dalam sholatnya itu yang dipikirkan hanya bagaimana gerakan saya benar. Akhirnya saking konsentrasinya memperbaiki gerakan sampai lupa nyawa dari sholat itu sendiri. Sehingga sholatnya itu mati. Dari situ kemudian kita menemukan bahwa orang-orang sholatnya rajin, tapi perilakunya tidak mencerminkan sholat dia dalam keseharian. Jadi kenapa kita belum menemukan ketenangan? Ya tadi jawabannya. Apa jawabannya tadi? Karena kita memahami manhaj ini masih sepotong-sepotong. Dan yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini adalah masalah memperbaiki batin. Ya. Makanya judulnya apa? Hati sebening kaca. Bukan berarti yang ngomong itu hatinya sudah sebening kaca, enggak. Ya mungkin kaca tapi agak burem-burem gitu ya. Masih banyak debunya. Makanya terus terang berat ya. Ngisi pengajian masalah seperti ini itu berat sekali. Saya lebih suka ngisi pengajian kayak tadi pagi itu, apa? Kiat menegur suami. Enak. Atau tadi malam di mana? Di Lombok Timur, apa? Mengatasi kenakalan orang tua. Ya. Itu enak ya. Artinya enggak terlalu berat, tapi kalau masalah hati itu ya Allah, yang ngomong saja masih sangat jauh ya. Tapi ya mau enggak mau kita harus sampaikan. Dengan harapan kita semuanya nanti akan termotivasi. Bukan cuma antum, ini adalah saya juga lagi ngecas ini. Sama, saya juga lagi ngecas hati saya. Jadi banyak di antara kita, maaf, kita baru berhenti memperbaiki lahiriah kemudian berhenti. Kita lupa bahwa asas pondasi dari perbaikan lahiriah adalah perbaikan batin, perbaikan hati kita. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang sudah sering kita dengar, cuman nggak tahu kita sejauh mana mempraktekannya. Sabda Nabi SAW, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Seandainya segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Seandainya segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh kita pun akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu apa? Hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang akan mengakibatkan, membuahkan lahiriah yang baik itu adalah hati yang baik. Sangat disayangkan banyak di antara kita sangat memperhatikan penampilan lahiriah, kemudian dia melupakan perbaikan hati. Lahiriahnya Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini, penampilan lahiriahnya yang indah itu tidak akan tahan lama kalau misalnya tidak diiringi dengan perbaikan hati. Seperti seorang wanita atau akhwat yang menikah hanya mengandalkan kecantikan fisiknya saja. Iya, kalau dia masih muda, saya yakin seluruh pria mengidamkan wanita tersebut untuk menjadi istrinya. Tapi sayangnya wanita itu cuma mengandalkan penampilan fisiknya saja. Coba tunggu saja setelah 50 tahun. Ketika gigi sudah ompong, ketika pipi sudah
peot. Ketika rambut sudah putih, ketika punggung sudah bungkuk, gimana? Masih jadi idaman? Kalau dia cuma mengandalkan kecantikan lahiriahnya saja, kemudian dia lupa dengan kecantikan batin, yang biasa diistilahkan oleh sebagian orang dengan inner beauty. Cantikan apa? Batinnya. Kalau yang cuma diandalkan adalah kecantikan lahiriahnya saja, saya yakin suaminya itu akan mencampakkan begitu saja. Suaminya akan menjadi kacang yang lupa dengan kulitnya. Kamu ini sudah gak menarik. Sedangkan saya masih gagah, gampang saya cari yang lainnya. Itu akibatnya cuma memperhatikan penampilan lahiriah saja. Nah, bagaimana sekarang Ustaz caranya kita memperbaiki hati? Bagaimana cara kita memperbaiki hati? Pertama, kita harus ketahui bahwasannya memperbaiki hati itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dan bukan pekerjaan sehari dua hari. Tidak seperti orang yang membalikkan telapak tangan. Tapi memperbaiki hati adalah merupakan sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang yang membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, kegigihan, keteguhan, perjuangan, dan juga tentu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjangnya perjuangan untuk memperbaiki hati ini dialami oleh para ulama salaf kita. Saya akan bawakan dua perkataan mereka. Yang pertama adalah Imam Thabit Al-Bunani. Kata beliau, "Kabattu nafsi 'ala al-qiyami 20 sanah." Kata beliau, aku berjuang untuk bangun malam selama 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Kita sudah berapa lama usaha bangun malam? Antum ya akhi kok nggak bangun malam? Wah, anak udah usaha. Berapa lama? Udah lama sekali ya. Berapa lama antum usaha? Udah seminggu. Udah seminggu sudah berhenti. Ini berapa tahun Sabit? 20 tahun. Kata beliau, saya berjuang keras untuk menundukkan nafsu saya supaya bisa bangun malam selama 20 tahun. Wa taladzadztu bihi 20 sanah. 20 tahun saya berusaha keras supaya bisa bangun malam. 20 tahun berikutnya saya baru merasakan nikmatnya bangun malam. Jadi setelah usaha berapa tahun? 20 tahun baru kemudian nikmatnya bangun malam itu baru terasa sesudah itu. Dan itu pun selama berapa tahun? 20 tahun. Lama nggak ini? Lama. Makanya saya katakan tadi, perbaikan itu membutuhkan waktu, membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan, membutuhkan keuletan. Jadi bukan ngaji sekali, dua kali selesai. Oh tidak. Jadi kalau misalnya ada di antara kita, wah aduh ngaji 20 tahun udah lama sekali. Iya ngajinya, tapi mana prakteknya? Ini Thabit Al-Bunani. Perkataan yang kedua adalah Muhammad Ibnul Munkadir. Muhammad Ibnul Munkadir. Kata beliau rahimahullah, kabattu nafsi 40 aman hatta istaqamat li. Kata Muhammad Ibnul Munkadir, aku berjuang untuk menundukkan hawa nafsuku. Kita punya nafsu enggak? Punya. Nafsunya apa? Semacam syahwat. Syahwat itu bukan cuma syahwat kemaluan. Ada juga syahwat perut. Ada juga syahwat kekuasaan. Ya. Ada juga syahwat harta. Kata Muhammad Ibnul Munkadir, saya berjuang untuk menundukkan nafsu saya selama 40 tahun. Baru kemudian saya bisa istiqomah. Ya Allah Ustaz, Thabit Al-Bunani berapa tahun tadi? 20 tahun. Muhammad Ibnul Munkadir berapa? 40 tahun. Ana dan antum berapa tahun ini? Jangan-jangan belum sempat merasakan ini sudah apa? Sudah mati duluan nanti kita. Maka jangan sampai kita merasa pesimis. Jangan sampai kita merasa pesimis dengan seperti itu. Wah, Thabit Al-Bunani
ulama yang seperti itu 20 tahun, Muhammad bin Qadir 40 tahun. Kalau ana berapa tahun, jangan-jangan belum sempat merasakan nikmatnya sudah mati duluan. Ya sudahlah, enggak usah usaha aja lah. Enggak bisa, jangan. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu menghargai sebuah proses. Dan ketahuilah bahwasannya perjalanan ribuan kilometer itu dimulai dari langkah pertama. Nah, terus gimana Ustaz cara kita memperbaiki hati? Cara kita memperbaiki hati, langkahnya terbagi menjadi 3 fase besar. Berapa fase kita butuhkan? 3. Supaya hati ini baik, supaya hati ini tenang, maka membutuhkan 3 langkah fase besar. Fase yang pertama adalah berbekal dengan ilmu. Fase yang pertama apa? Berbekal dengan ilmu. Fase yang kedua adalah mengamalkan ilmu tersebut. Dan fase yang terakhir adalah merawat. Apa? Merawat. Yang pertama apa tadi? Berbekal ilmu. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, merawatnya. Yang pertama, ilmu, Ustaz. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Kalau kaitannya dengan masalah hati, maka kita harus mencari ilmu-ilmu yang mendatangkan ketenangan batin. Apa itu, Ustaz? Ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang nama-nama Allah Jalla wa'ala, sifat-sifatnya yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah. Sangat disayangkan sebagian dari kita konsentrasi untuk mempelajari tauhid asma dan sifat di dalam permasalahan-permasalahan yang penting, tapi sebenarnya bukan yang paling penting. Jadi ketika belajar asma wa sifat yang dia pelajari adalah pokoknya bagaimana membantah orang-orang Asy'ari, orang Maturidi, sehingga umurnya habis untuk mempelajari syubhat-syubhat mereka dan bagaimana cara membantahnya. Dan itu bukan saya katakan tidak penting, itu penting. Tapi sayangnya gara-gara sibuk dari itu kemudian tidak mempelajari apa dampak positif manakala kita mempelajari asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa yang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih takut kepada Allah Jalla wa ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah adalah para ulama, orang yang faham, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya semakin kita mengenal ilmu tauhid, seharusnya kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan semakin berusaha meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Jalla wa ala. Kita akan semakin khawatir manakala kita menzalimi saudara-saudara kita. Tidak seperti sebagian orang semakin lama belajar tauhid, maka akan semakin meremehkan hak-hak saudaranya. Seperti yang saya katakan tadi, masalah utang itu gampang itu. Pokoknya asal meninggalnya tauhid masuk surga. Pokoknya tauhidnya sempurnakan nanti masuk surga. Iya, tapi tauhid itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, itu seperti kunci. Kunci itu pasti ada apanya? Ada geriginya. Kalau orang datang bawa kunci nggak pakai gerigi, bisa buka pintu nggak? Bisa. Ini adalah berbekal ilmu. Berbekal ilmu, mempelajari bagaimana tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mempelajari hal-hal yang dicintai oleh Allah dan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu majelis ta'lim. Jadi kita belajar cara sholat Nabi SAW. Kita belajar, oh ini adalah termasuk hal-hal yang bisa membatalkan keislaman kita. Adalah dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghindarkan diri dari kemurkaan Allah Jalla wa'ala. Itu tujuan kita. Jangan sampai di antara kita tujuan belajar adalah bagaimana saya dapat ilmu sehingga bisa membantah teman-teman saya yang tidak sepaham dengan saya. Dari awal belajar niatnya untuk itu, bukan. Pertama kali belajar adalah niatnya lillahi ta'ala, kemudian untuk diamalkan. Banyak di antara kita belajar, anak ingin belajar tauhid supaya anak bisa bantah. Duh. Sebelum ente bantah, ente amalkan dulu.
Niatnya dari awal sudah keliru. Pertama kali adalah perbaiki diri sendiri. Kata Imam Ahmad, belajar adalah antanwiya, ikhlas dalam belajar adalah antanwiya raf'al jahli an nafsika. Maksud dari ikhlas dalam belajar adalah berniat dengan ilmu tersebut saya ingin mengkikis kebodohan dari diri saya. Sehingga ilmu tersebut saya ketahui kemudian saya amalkan dan saya praktekkan. Itu mempelajari ilmu. Yang kedua apa? Fase yang kedua apa? Mengamalkannya. Setelah sudah tahu ilmunya, maka kita juga mengamalkan. Sedikit demi sedikit tentang ikhlas kita praktekkan. Barusan Ustadz mengajarkan tentang muraqabah. Apa muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktekkan. Walaupun tidak dilihat oleh istri kita, walaupun tidak dilihat oleh guru kita, walaupun tidak dilihat oleh teman kita. Tapi manakala kita tahu bahwasannya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu tidak boleh, maka tundukkan pandangan mata. Ada sebagian orang ghaddul basornya itu kalau ada ustadz di sampingnya. Atau ghaddul basornya kalau ada istri di sampingnya karena takut dicubit sama istrinya. Tapi kalau nggak ada istri, alhamdulillah nggak ada istri. Muraqabah. Praktekkan sedikit demi sedikit. Qanaah kita tumbuhkan di dalam jiwa kita. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, ya, langsung kita praktikkan yang kaitannya dengan masalah hati tanpa kenal merasa lelah. Tanpa kita merasa lelah, tanpa kenal lelah, kita berusaha untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kita belajar. Setelah kita praktekkan itu, baru fase yang ketiga apa? Merawat. Seperti tanaman. Tanaman itu walaupun bibitnya unggul, pupuknya banyak, kalau tidak dirawat, maka yang akan tumbuh apa? Rumput. Atau hama. Hamanya semakin besar sampai pohonnya kalah. Itu namanya tidak dirawat. Makanya kalau misalnya kita punya tanaman ingin berhasil, setelah kita memilih benih yang unggul, kemudian kita pupuk benih tersebut, jangan lupa kita siangi, kita cabuti rumput-rumput itu, kita bersihkan hama-hamanya. Kalau ada penyakitnya kita semprot. Apa itu Ustaz? Penyakit-penyakit hati kita bersihkan. Itu namanya merawat. Merawat hati adalah ketika muncul penyakit sombong, hama itu dikikis. Ketika muncul penyakit hasad, hama itu dikikis. Ketika muncul penyakit iri, dengki, suudzon kepada kaum muslimin, dikikis semuanya. Itu adalah fase yang ketiga untuk memperbaiki hati. Contoh sekarang kita mengamalkan ikhlas. Kita sekarang masuk dalam aplikasinya. Contohnya ikhlas. Sebagian orang ketika berbicara masalah ikhlas itu hanya memahami ikhlas dalam masalah sholat, puasa, zakat, haji saja. Dan itu tidak benar. Ikhlas itu bukan cuma itu. Ikhlas itu harus kita praktekkan di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, seperti tadi yang saya sebutkan. Dan juga di dalam amalan-amalan yang lainnya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man a'ta lillahi wa mana'a lillah." Barang siapa yang memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Kalau memberi karena Allah jelas ya. Tidak memberi karena Allah contohnya apa? Enggak ngasih kok karena Allah. Enggak ngasih, ikhlas dalam enggak ngasih. Itu ada enggak? Apa misalnya? Gimana? Betul. Tidak memberi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Anak kita minta anak minta belikan apa misalnya? Rokok misalnya. Masya Allah, biasanya orang tua nyuruh anaknya, anaknya minta seorang tuanya. Nah, saat itu kita tidak beri lillahi ta'ala. Nak, saya itu ikhlas gak ngasih kamu loh. Karena saya gak mungkin memberikan sesuatu yang haram buat Muna. Ini mana'alillah. Tidak memberi karena Allah. Ini contohnya ya. Pokoknya segala sesuatu yang haram diberikan, kita tidak berikan karena kita takut sama Allah, itu berarti termasuk ikhlas.
Man a'ta lillahi wa mana'a lillah. Barang siapa yang memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah. Wa ahabba lillahi wa abghadha lillah. Dan mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Apa maksudnya? Ana mencintai antum karena Allah. Maksudnya apa? Apa? Gimana? Orang yang baik, maka kita cintai. Betul. Jadi semakin seorang taat kepada Allah, maka kecintaan kita semakin dia kecintaan kita kepada dia semakin besar. Sebaliknya, semakin dia jauh dari jalan Allah, maka kebencian kita sama dia juga semakin besar pula. Jadi kalau kita ingin mengukur kecintaan kita kepada orang lain, itu bukan diukur, oh dia itu satu suku sama saya, oh dia itu satu alma mater dengan saya, oh dia itu satu organisasi dengan saya, oh dia itu satu partai dengan saya. Bukan. Tapi untuk mengukur kecintaan, porsi kecintaan dan kebencian kita kepada seorang adalah tergantung sejauh mana ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia taat kepada Allah, maka kecintaan kita kepada dia semakin besar. Dan semakin dia itu tidak taat kepada Allah, sebaliknya kecintaan kita kepada dia semakin berkurang. Dan itu harus senantiasa kita jaga di dalam hati kita. Sulit tidak? Sulit. Jadi ketemu sama orang, ini ente anak cintai atau enggak? Anak lihat dulu ente, gimana? Makanya dari sini bisa jadi orang terdekat hubungan darahnya dengan kita tidak kita cintai, sedangkan orang yang tidak ada hubungan darah sama kita, bahkan kita nggak kenal sama sekali dari mana orang itu, lebih kita cintai daripada saudara kita yang terdekat. Kenapa? Karena saudara kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang asing itu adalah orang yang sangat taat kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian kata Nabi SAW, wa ankaha lillah, dan menikah karena Allah. Sudah nikah? Karena Allah? InsyaAllah, alhamdulillah. Kalau belum karena Allah, maka enak sekali nikah lagi. Antum itu pengen enaknya aja. Perbaiki dulu yang itu. Jangan habis manis sepah dibuang. Perbaiki dulu, anak dulu niatnya nggak karena Allah nikah. Wah, anak perbaiki sekarang. Baru kemudian kalau tidak cukup tambah lagi. Orang yang memenuhi 5 sifat tersebut, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, menikah karena Allah. Kata Nabi SAW, faqad istakmala imanuhu. Orang yang seperti inilah imannya yang sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Itulah ikhlas. Jadi itu mempraktekkan ikhlas itu seperti itu. Fase yang pertama itu seperti fase yang kedua itu seperti itu. Setelah kita mempelajari, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mendidik anak kita ikhlas atau tidak? Banyak di antara orang tua mendidik anak itu bukan karena ikhlas lillahi ta'ala, cuman karena tidak enak, malu sama tetangganya. Wah, kalau anak saya nakal nanti gimana? Apa komentar tetangga saya? Masa anaknya ustadz nakal? Jadi pertama kali yang ada dalam hatinya adalah karena supaya dipuji sama orang lain, bukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak ikhlas, belum mempraktekkan keikhlasan dalam kesehariannya. Mengaji, datang pengajian, apakah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hanya sekedar ingin ya hiburanlah ketemu sama teman-teman? Ya, tidak. Ini contoh apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi contoh mengamalkan ilmu. Sekarang contoh merawat. Tadi saya katakan caranya adalah dengan membersihkan hama-hama penyakit hati. Saya akan bawakan satu contoh. Penyakit sombong. Penyakit apa? Sombong. Sebagian orang menganggap remeh penyakit ini. Padahal kalau dia membaca sabda Nabi SAW,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia akan terbelalak dan tersadarkan diri. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fil qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang punya sifat sombong di hatinya walaupun sebesar debu. Tidak akan masuk surga. Jadi penyakit sombong itu bukan penyakit yang ringan. Jadi orang supaya masuk neraka dengan penyakit sombong itu tidak perlu sombongnya sampai stadium 4, itu tidak perlu. Nggak usah nunggu sampai stadium 4 supaya masuk surga. Baru stadium debu, nggak ada stadium debu ya. Baru segitu saya nggak bisa masuk surga. Maka orang yang mempelajari atau membaca hadis ini, dia berusaha bagaimana caranya saya mengkikis kesombongan itu dalam hati kita. Saya tidak akan berbicara tentang kesombongan karena harta, kesombongan karena ilmu, kesombongan karena tahta, kedudukan. Saya akan berbicara tentang salah satu spesies kesombongan yang sering menjangkiti banyak di antara ikhwan. Sombong karena rajin beribadah. Sombong karena rajin apa? Beribadah. Ada sebagian ikhwah, ketika dia sudah rajin sholat 5 waktu, Masya Allah, penampilannya sudah bagus sesuai dengan sunnah Nabi SAW, akan sombong sehingga dia menganggap remeh orang-orang yang belum bisa melakukan itu. Sehingga dia merasa lebih suci dibandingkan orang lain. Dia merasa paling baik di antara sekian banyak manusia yang ada di kampungnya. Ini adalah pertanda timbulnya penyakit kesombongan dalam hati. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Betul, kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita. Tapi dalam satu waktu Allah melarang kita untuk menganggap diri kita suci. Allah dalam ayat berkata, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Tapi dalam ayat lain Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Saya punya tulisan judulnya antara mensucikan diri dengan menganggap diri suci. Itu berbeda. Kita diperintahkan untuk mensucikan diri kita, terus kita memperbaiki diri kita. Tapi jangan sampai usaha ini menyebabkan kita menjadi sombong, menganggap orang lain remeh. Karena belum tentu kita yang hadir di dalam majelis ini akan masuk surga dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Dan belum tentu orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, di perempatan yang sampai saat ini belum sholat, belum tentu mereka akan seperti itu sampai akhir hayat mereka. Bisa jadi mereka di akhir hayatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah sampai meninggalnya, dan bisa jadi sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kita kemudian di akhir hayat kita futur dan kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak taat kepada Allah Jalla wa ala. Dan itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada di antara para manusia, kata Nabi SAW, yang semasa hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni surga. Sholat, zakat, ngaji, puasa, nyunah dan seterusnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pena takdir berkata lain. Sebelum meninggalnya dia melakukan amalan penghuni neraka, dan dia ditutup hidupnya dengan perbuatan dosa tersebut sehingga justru akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Sebaliknya kata Nabi SAW, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Sebaliknya ada di antara para manusia, kata Nabi SAW, orang yang semasa hidupnya melakukan dosa-dosa yang begitu banyak. Sampai mendekati ajalnya Allah memberikan karunia hidayah kepada orang tadi. Sehingga dia mendapatkan hidayah, menjelang wafatnya dia taubat.
istiqomah sampai dia tutup hidupnya dalam keadaan dia beristiqomah sehingga justru dia masuk ke dalam surga. Maka kesombongan ini hati-hati. Kita harus kikis, kita berusaha memperbaiki diri kita. Kita berusaha beribadah, tapi jangan sampai ibadah kita itu menubuhkan rasa angkuh, rasa sombong di dalam jiwa kita. Makanya salah seorang ulama, kalau tidak salah Sufyan ibnu Uyainah, beliau pernah berkata, saya kadang-kadang kesiangan, tidak bangun malam. Maksud kesiangan dalam definisi para ulama kita itu adalah tidak bangun apa? Malam. Kalau kita kesiangan tidak sholat apa? Subuh. Jadi kata Sufyan ibnu Uyainah, terkadang saya kesiangan sehingga saya tidak sholat malam. Kemudian saya menyesal pagi hari. Ya Allah, kenapa saya itu tadi malam nggak bangun? Menyesal. Kondisi yang seperti ini, kesiangan, kemudian menyesal, lebih saya sukai daripada saya bangun malam, kemudian pagi harinya saya sombong. Jadi Ibnu Uyainah itu lebih suka kalau misalnya dia kesiangan tidak bangun malam, tapi pagi harinya dia menyesal, merintih kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah. Ini lebih beliau suka daripada bisa bangun malam tapi pagi harinya sombong. Oh, Masya Allah, tadi malam mana bangun malam, lama sekali ada bangun malamnya. Ajib ya. Perkataan ulama kita itu ajib, luar biasa. Kenapa? Kalau kita yang pendek pemahamannya, masa nggak bangun malam lebih suka daripada apa? Bangun malam, gimana sih? Ini ulama-ulama yang sangat faqih, sangat faham. Beliau mengetahui bahwasannya tujuan utama beribadah adalah untuk merendahkan diri kepada Allah. Jadi tujuan utama ibadah adalah supaya kita merasa rendah di hadapan Sang Khalik Jalla wa'ala. Kalau misalnya ibadah akan mengakibatkan kesombongan di hadapan Allah, berarti itu bertolak belakang dengan tujuan utama beribadah. Jadi bisa jadi orang yang berbuat maksiat kemudian dia menyesali perbuatan maksiat itu, setan akan sangat sedih melihat orang melakukan perbuatan maksiat kemudian menyesal, dibandingkan melihat orang yang rajin ibadah kemudian dia sombong. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah kita, jangan sampai kita terjerumus kepada penyakit tersebut. Kita memperbaiki diri. Kita kadang-kadang pernah suatu saat saya ditanya, ketika saya ngisi pengajian di salah satu tempat di Jawa Tengah, Ustaz, bagaimana sih Ustaz kita kadang-kadang suka lewat jalan gitu ya, di perempatan jalan tuh ada anak-anak pang. Anak-anak apa? Pang. Tahu anak-anak pang? Tuh yang rambutnya apa? Rambutnya merah-merah itu, kemudian mohak ya. Rambutnya apa? Berdiri. Bajunya apa? Ketat-ketat. Semakin lama tidak mandi semakin banggang. Jadi ente udah nggak mandi berapa lama? Wah, ana udah seminggu. Kalah ente sama ana. Ana udah sebulan. Kalah sama ana udah bulan. Ada seorang ikhwat tanya, Ustaz, kadang-kadang kita tuh kalau lewat perempatan melihat orang-orang seperti hati itu rasanya gimana gitu, Ustaz? Benci dan seterusnya. Baik, anak tanya. Oke, benci. Ya. Tapi pernahkah Anda lewat seperti itu dan mendoakan anak-anak itu supaya dapat hidayah? Minimal mendoakan. Saya nggak bertanya Anda mengajak. Pernahkah Anda naik motor gitu lihat anak itu, yuk sholat yuk? Pernah nggak? Itu kayaknya terlalu mungkin sangat berat ya mungkin. Mendoakan butuh apa? Gak butuh apa-apa. Jadi sekian ratus ribu kendaraan yang melewati anak-anak tadi, kira-kira berapa persen di antara kendaraan orang yang lewat itu yang menyempatkan ketika berhenti di lampu merah berdoa kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepada anak-anak ini supaya mereka meniti jalan yang lurus. Berapa? Nah, ini sebagai sarana introspeksi diri kita. Makanya tadi saya katakan belum tentu mereka itu sampai akhir hayatnya seperti itu, dan belum tentu kita sampai akhir hayat kita seperti itu. Maka terakhir saya katakan bahwa perjuangan
untuk memperbaiki hati kita adalah merupakan perjuangan yang sangat panjang. Kita tidak akan berhenti untuk berjuang kecuali setelah ajal menjemput kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang apa? Ajal. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ada pertanyaan silakan. Untuk meraih hati sebening kaca dengan fase-fase tersebut bisa Anda lakukan insyaAllah. Tapi fase yang ketiga sangat susah kami lakukan. Karena mengingat fitnah zaman sekarang yang menyebar di mana-mana. Contohnya menjaga pandangan dari wanita yang berpakaian namun telanjang. Susah itu kan bukan berarti tidak bisa. Kemudian sejauh mana sih usaha kita untuk menundukkan pandangan mata? Al-Hasan, salah seorang ulama salaf, diceritakan suatu hari beliau keluar rumah untuk sholat Id, untuk menunaikan sholat Id. Biasanya kalau orang lagi sholat Id, itu kan pakaiannya apa? Bagus-bagus kan. Semuanya pakai baju yang terbaru yang dia miliki. Ketika pulang, selesai pulang, ditanya Al-Hasan ini sama istrinya, "Kam imra'atin hasna'a ra'aitaha?" Kata istrinya kepada Al-Hasan, "Wahai Al-Hasan, suamiku, mulai kamu tadi keluar dari rumahmu sampai pulang, sudah berapa cewek cantik yang kamu lihat?" Pertanyaan seorang istri terhadap seorang ulama. Sudah berapa wanita cantik yang kamu lihat mulai kamu keluar rumah sampai pulang ke rumah? Pernah nggak istri antum tanya kayak gitu? Takut mungkin sama antum ya. Apa kata Imam Al-Hasan? Wallahi, demi Allah, kata dia, semenjak saya keluar rumah sampai saya pulang kembali, saya tidak melihat kecuali ujung jempol kaki saya. Tahu jempol? Ibu jari kaki. Jadi mulai dari keluar rumah sampai pulang kembali, saya cuma ngelihat jempol kaki saya. Ini berbicara tentang sebuah zaman yang fitnahnya jauh dibandingkan sekarang. Zaman ulama salaf, para kaum muslimat masih mutahajibat, mereka masih menutup auratnya, menjaga kehormatannya. Sekarang, mana usahanya? Jadi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Sejauh mana usaha kita? Coba kita keluar sudah melihat berapa jempol kita? Jempol orang lain yang dilihat. Jadi tidak benar kalau misalnya tidak mungkin, bisa, walaupun sulit. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Setelah itu, setelah menyampaikan bertakwalah kalian kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, setelah itu apa nasihat Nabi SAW berikutnya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah dosa dengan amal soleh. Kata Syekhul Islam, ini menunjukkan bahwasannya manusia itu tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Manusia itu tidak mungkin sempurna. Walaupun dia sudah bertakwa semampunya, pasti dia akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Maka Nabi SAW langsung memberikan solusi berikutnya. Kalau kamu terjerumus kepada perbuatan dosa, iringi dengan amal soleh, supaya amal soleh itu bisa menghapus dosa. Jadi bukan ketika melihat cewek cantik, Masya Allah, cantik banget ini. Bukan Masya Allah, Astagfirullah. Astagfirullah juga sambil menunggu, Astagfirullah. Gimana istighfarnya? Istighfar apa ini?
Makanya ada sebagian ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar kita mengucapkan astagfirullah, ucapan kita astagfirullah masih perlu untuk diistighfari lagi. Istighfar kita masih perlu untuk diistighfari lagi, karena istighfar kita tidak serius. Apakah boleh kita menikah yang kedua kali tanpa harus memberitahu istri yang pertama? Tolong dijelaskan. Kurang etis. Boleh tapi kurang etis. Boleh tapi kurang etis. Karena kita pengen membuat rumah tangga yang harmonis. Bukan rumah tangga sekedar menikah kemudian tidak cocok cerai. Nggak itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, yang rukun antara istri-istri, ya. Dan itu langkahnya dari awal. Perlu ada penyadaran kepada istri yang tua, jadi disadarkan pelan-pelan. Jadi saya katakan boleh, cuman kurang etis dan itu nanti biasanya buntutnya itu panjang dan Anda sendiri yang akan susah. Anda yang kesulitan nantinya. Makanya daripada nanti sulit di belakang, mendingan sulit di muka. Salaf tidak mengikuti ijma' para ulama, kata orang, berarti salah. Bagaimana ini? Tidak benar. Tidak benar, salaf itu tidak mengikuti ijma'. Salaf itu, ajaran salaf, manhaj salaf itu meyakini Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Saya mau bilang. Jadi orang pikir itu kalau salaf itu cuma Quran hadis, kemudian nggak pakai apa? Ijma' dan qiyas. Tidak benar. Ya. Nggak benar, kita itu memakai ijma', memakai Quran, hadis, memakai ijma' dan juga memakai qiyas. Tapi ijma'nya ijma' yang benar-benar terjadi, ya. Bukan ijma' yang cuma diklaim saja gitu. Kan ada sebagian orang, ini sudah ijma' ulama. Ijma' ulama mana? Ulama desa kamu. Ulama mana ijma' itu? Jadi kita itu berbicara tentang ijma', makanya para ulama menjelaskan betapa banyak penukilan ijma' yang sebenarnya bukan ijma'. Ulama nggak sepakat dalam hal itu. Makanya kita harus cek ijma'nya itu betul atau tidak. Dan biasanya ijma' itu kebanyakan adalah ijma' para ulama salaf, ya, para sahabat Nabi SAW. Kalau ijma' ulama saat ini di zaman kita itu sulit sekali. Ya, karena ulama salaf sudah kemana-mana dan seterusnya. Itu sangat sulit. Ya. Makanya nggak benar kalau misalnya kita tidak memakai ijma'. Kita memakai ijma' tapi ijma' yang betul-betul terjadi, bukan ijma' yang hanya diklaim. Termasuk qiyas, kita juga memakai qiyas, tapi qiyas yang benar, yang terpenuhi syarat-syaratnya, bukan qiyas dengan adanya nas. Ada sebagian orang memakai qiyas dalam keadaan ada nas, tidak boleh. Nah. Makanya para ulama menjelaskan, idza jaa nahrud dalil batala nahrul qiyas. Ya, kalau misalnya sungai dalil itu datang, maka sungai qiyas itu akan batal gitu. Makanya qiyas itu dipakai manakala tidak ada dalil yang berbicara tentang masalah tersebut. Dalam Islam kita dianjurkan agar hari ini lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa iman kita hari ini lebih baik meningkat dari kemarin tanpa kita terjerumus kepada sifat ujub? Tidak ada kontradiksi antara sifat ujub dengan mengetahui iman kita semakin baik, tidak. Ya. Ketika kita, sholat kemarin saya masih bolong-bolong, sekarang sholat saya sudah mulai lengkap. Itu kan pertanda bahwa iman kita apa? Semakin baik. Kita merasa, alhamdulillah ana semakin baik. Tapi kita pun dalam saat itu kita merasa bahwa
ternyata ibadah-ibadah kita ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga tidak timbul perasaan sombong di dalam hati kita. Makanya para ulama kita menjelaskan, kita dalam beribadah dan di dalam kehidupan kita sehari, kita perlu berada di antara khauf dan apa? Roja. Jadi kita roja, mengharap, ya Allah, saya sudah beribadah, saya berharap kepada kamu, berharap kepada engkau, semoga engkau berkenan untuk menerima ibadah ini. Inilah usahaku, wahai Rabbi. Roja. Tapi dalam satu sisi kita juga ada perasaan takut, khawatir, ya Allah, ibadah saya ini masih kurang sempurna. Apakah engkau berkenan untuk menerimanya? Sehingga rasa khauf tadi memotivasi untuk terus beramal. Beda dengan orang yang beribadah tanpa khauf. Dia sudah, wah, ibadah udah banyak, insya Allah udah cukup ini untuk beli surga. Ini orang yang beribadah tanpa khauf. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.